Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Asmaul Husna. Saya dari Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Nomor induk mahasiswa saya 2411080019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu meresum materi PBAK tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejak kemerdekaan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dengan menerapkan atau menggunakan peraturan perundang-undangan, baik peraturan undang-undangan yang sudah ada maupun peraturan yang baru, yang berkhusus pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi pemberantasan korupsi ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Oleh pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk pemberantasan korupsi, salah satunya dengan peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama ada delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua ada Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT Perpu Nomor 13 Tahun 1950. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 24 PRP 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima ada TAP MPR Nomor 9 MPR Tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, dan nepotisme. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, dan nepotisme. Dan yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ada ke-8 yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan yang ke-9 ada Undang-Undang Nomor 30 tentang tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ke-10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNICA 2003. Dan yang ke-11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir ada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Baik, yang poin B adalah latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Meninjau latar belakang lahirnya ketentuan-ketentuan delik tersebut mengingat munculnya undang-undang korupsi yang lebih baru untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya. Secara umum lahirnya delik-delik korupsi di dalam peraturan perundang-undangan ini dibagi ke dalam menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang, dan yang kedua delik korupsi yang diambil dari KUHP. Yang pertama, delik korupsi yang dirumuskan dalam pembuat undang-undang. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang ini adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Dan yang kedua, ada delik korupsi yang diambil dari KUHP, dibagi menjadi dua bagian, yaitu delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP
dan delik korupsi yang tidak ditarik secara mutlak dari KUHP. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP itu ditarik dari KUHP dan delik itu sudah tidak berlaku lagi. Konsekuensinya, ketentuan delik tersebut di dalam KUHP tidak berlaku lagi. Dan sedangkan untuk delik korupsi yang tidak ditarik secara mutlak dari KUHP, delik ini masih tetap berlaku meskipun ditarik dari KUHP, tetapi akan tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP. Jadi jika secara mutlak itu sudah tidak berlaku dan yang ditarik secara tidak mutlak itu masih berlaku, tetapi tetap menjadi delik sebagaimana diatur dalam KUHP. Baik, yang poin ketiga ada poin C, yaitu delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perubahan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk mempermudah pemahaman atas delik-delik dalam peraturan perundang-undangan ini dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulunya, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut. Ini undang-undang yang mengatur delik-delik korupsi. Satunya ini yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 13, pasal 15, pasal 5, pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perubahan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dari pasal 11, pasal 12, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Baik, yang terakhir ada poin gratifikasi. Pada pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, pemberian barang, pemberian rabat atau diskon, komisi, pinjaman, dan lain sebagainya. Gratifikasi ini hanya ditunjukkan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima atau pemberi. Pemberian itu dianggap suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Pada prinsipnya, gratifikasi itu adalah pemberian biasa dari seseorang kepada pegawai negeri. Pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat yang bersangkutan. Biasanya kepentingan orang tersebut sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Ya, jadi seperti kayak zaman sekarang ya, juga banyak pegawai negeri yang disuap oleh pejabat, dan itu akan tetap aman jika sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Baik, untuk selanjutnya kesimpulannya yaitu pemberantasan korupsi sudah ada bahkan dari sebelum kemerdekaan. Pemberantasan tindak korupsi ini di Indonesia memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga perlu kesadaran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Oke, selesai. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan kurang jelas, saya meminta maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.